Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Putri Nyasiani NPM 252201037. Jadi di video kali ini, video praktikum ini topiknya masih sama, agen infeksius. Kalau yang kemarin itu bakteri, sekarang itu jamur dan parasit. Jadi di sini saya akan menggambar dan mewarnai serta menjelaskan bagian-bagian parasit dan jamur. Dan nanti saya akan juga perbedaannya, kesamaannya itu apa. Jadi sebelum ke videonya, saya akan menjelaskan dikit pengertian antara jamur dan parasit. Nah, kalau sebelumnya saya itu menjelaskan dan menggambar dari agen infeksius bakteri dan virus, di sini saya akan menjelaskan bagian dan menggambar agen infeksius itu jamur dan parasit. Jadi, jamur itu atau fungi itu merupakan organisme eukariotik yang memiliki inti sel sejati dan struktur sel yang lebih kompleks dibanding bakteri. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dan memperoleh nutrisi secara heterotrof, yaitu dengan menyerap zat organik dari lingkungan atau inangnya. Secara umum, jamur dapat berbentuk uniseluler seperti ragi maupun multiseluler seperti kapang. Pada manusia, infeksi jamur dikenal sebagai mikosis yang dapat terjadi pola kulit, kuku, hingga organ dalam, terutama pada individu dengan daya tahan tubuh rendah. Nah, sementara itu, parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam tubuh organisme lain yang disebut inang, serta memperoleh keuntungan dengan merugikan inangnya. Parasit dapat berupa protozoa, cacing, maupun eksparasit. Infeksi parasit seringkali terjadi melalui makanan atau air yang terkontaminasi, gigitan vektor, maupun kontak dengan lingkungan yang tidak higienis. Dampak infeksi parasit sangat bervariasi, mulai dari gangguan ringan hingga penyakit serius tergantung jenis parasit dan kondisi sistem imun individu. Next, aku di sini langsung menggambar aja. Dan sebelumnya aku juga ingin kasih tahu seperti biasa alat apa aja yang aku pakai untuk menggambar atau mewarnai pada praktikum kali ini. Ini yang pertama ada penghapus, terus ada penggaris, ada pensil, buku gambar, dan yang terakhir ada pensil warna. Jadi aku di sini juga akan ngejelasin dikit lah fun fact jamur dan parasit itu. Nah, jadi makhluk kecil yang lagi aku gambar ini tuh sebenarnya bisa aja lagi hidup di sekitar kita sekarang. Jamur biasanya muncul di tempat yang lembab dan hangat. Makanya panu atau kurap sering banget muncul di daerah tropis kayak Indonesia. Kadang penyebabnya sesebal keringat yang nggak langsung dikeringin atau pakaian lembab yang dipakai terlalu lama. Sedangkan parasit itu lebih licik karena dia hidup dengan mengambil nutrisi dari tubuh inangnya. Bisa masuk lewat makanan yang nggak higienis atau kebiasaan nggak cuci tangan sebelum makan. Kedengarannya sih kecil, tapi efeknya bisa ganggu kesehatan kalau dibiarkan. Jadi penting banget buat jaga kebersihan dan pola hidup sehat.
Baik, di sini saya sudah menggambar jamur dan parasit. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan bagian-bagian jamur dan parasit. Jadi yang pertama itu jamur atau Candida albicans. Di sini adalah jamur oportunistik yang normalnya ada di tubuh, tetapi bisa menyebabkan infeksi saat daya tahan tubuh menurun. Dan yang pertama yaitu Blastospores atau Blastoscondia, yaitu sel ragi kecil perkembangbiakan dengan tunas. Ini cara Candida memperbanyak diri. Jadi yang kecil-kecil ini adalah Blastospores. Jadi kayak bentuk sel ragi. Terus yang kedua ada Pheuxodapae. Jadi Pheuxodapae itu adalah rangkaian sel memanjang seperti benang yang membantu jamur untuk menempel dan menyebar di jaringan. Terus untuk yang terakhir ada Chlamydospore, yang dimana itu adalah spora berdinding tebal sebagai bentuk pertahanan saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya ada Phytosporum oval. Ini juga sama kayak jamur. Ini adalah nama lain dari Malassezia furfur, jamur yang hidup di kulit manusia. Penyebabnya itu seperti kayak panu, terus ketombe, dan dermatitis seborrheic. Ciri struktur pada gambar ini bisa dibentuk utama jamur Malassezia. Hifa pendek atau filamen, benang pendek yang membantu penyebaran di kulit. Biasanya kalau kita bisa melihat di mikroskop itu bentuknya kayak spaghetti. Jadi kayak hifanya itu spaghetti dan sel raginya itu bakso. Jadi Candida albicans itu merupakan jamur oportunistik yang memiliki blastospora, pseudohifa, dan Chlamydospora sebagai bentuk adaptasi dan reproduksi. Sedangkan Phytosporum oval itu adalah jamur kulit penyebab panu yang secara mikroskopik tampak seperti spaghetti dan bakso karena adanya hifa pendek dan sel ragi bulat. Baik, selanjutnya ada di parasit. Parasit di sini saya menggambar dua, ada Plasmodium dan Toxoplasma gondii. Jadi Plasmodium itu adalah protozoa parasit intraseluler yang dapat menginfeksi manusia, sering dari kucing atau makanan terkontaminasi. Bentuknya melengkung seperti bulan sabit dan memiliki struktur khusus untuk masuk ke dalam sel. Dan ini ada bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan. Dari yang pertama adalah plasma membran. Jadi yang bagian terluar ini itu adalah lapisan sel yang melindungi dan mengatur keluar masuk zat. Terus yang kedua ada inner membran. Ini bagian keduanya dari plasma membran tadi. Jadi inner membran itu adalah bagian dari kompleks pelikel yang memberi bentuk dari kekuatan pada sel parasit. Terus yang selanjutnya ada endoplasmic reticulum. Jadi reticulum endoplasma itu adalah tempat sintetis protein lipid. Terus yang selanjutnya adalah nukleus. Ini adalah atau inti sel yang mengandung DNA dan mengatur aktivitas sel parasit. Terus selanjutnya ada mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah menghasilkan energi untuk metabolisme dan reproduksi. Selanjutnya ada apikoplas, yang dimana ini adalah organel sel khas parasit Okompleksa yang berperan dalam sintetis asam lemak dan metabolisme penting lainnya. Terus ada Micronemes. Ini adalah menghasilkan protein adhesi untuk membantu parasit menempel pada sel inang. Terus yang selanjutnya ada Rhoptres. Itu adalah mengeluarkan enzim protein untuk menembus dan memodifikasi sel inang saat infeksi. Yang selanjutnya ada DC granules. Ini adalah mengeluarkan zat yang membantu parasit bertahan hidup di dalam sel inang. Yang selanjutnya ada conoid. Ini adalah struktur seperti kerucut di ujung depan yang membantu proses penetrasi ke sel. Terus yang terakhir ada mikrotubulus. Ini adalah rangka sel yang menjaga bentuk dan membantu pergerakan.
Oke, yang selanjutnya ada Toxoplasma gondii. Ini adalah protozoa parasit penyebab malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk atau Anopheles. Bentuk pada gambar ini menunjukkan fase yang memiliki ujung runcing untuk masuk ke sel inang. Ini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada Golgi apparatus, yaitu berfungsi untuk memodifikasi dan mengemas protein yang diperlukan parasit untuk hidup dan menginfeksi sel. Terus yang kedua ada endoplasma reticulum atau retikulum endoplasma. Ini adalah tempat sintetis protein dan lipid yang penting untuk pertumbuhan parasit. Terus yang selanjutnya ada mitokondria. Ini adalah menghasilkan energi ATP untuk metabolisme dan pergerakan parasit. Terus yang selanjutnya ada Tries adalah organel khusus pada parasit Apicomplexa yang mengeluarkan enzim atau protein untuk membantu penetrasi ke dalam sel inang. Yang selanjutnya ada apical cap, yang dimana ini adalah bagian ujung depan parasit yang berperan penting saat menempel dan menembus sel inang. Jadi struktur Plasmodium ini memiliki kompleks apikal yang berfungsi untuk menembus sel inang serta organel sel seperti inti, mitokondria, dan badan Golgi yang mendukung metabolisme dan reproduksi parasit. Jadi struktur Toxoplasma gondii ini adalah yang memiliki kompleks apikal yang berfungsi untuk menembus sel inang serta organel sel seperti inti, mitokondria, dan badan Golgi yang mendukung metabolisme dan reproduksi parasit. Baik, jadi persamaan antara Plasmodium dan Toxoplasma gondii ini adalah yang pertama, yaitu sama-sama protozoa parasit. Terus yang kedua itu adalah sama-sama hidup di sel inang atau intraseluler. Terus yang ketiga adalah memiliki kompleks apikal untuk menembus sel. Terus selanjutnya adalah memiliki organel khusus seperti ini tadi, Rhopiteris dan Micronemas. Ini tadi Micronemas ini terus sama-sama menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, jadi sebagai kesimpulan, jamur dan parasit itu merupakan mikroorganisme yang dapat menjadi agen infeksius pada manusia. Jamur adalah organisme eukariotik yang dapat hidup dalam atau sebagai flora normal, namun dapat menyebabkan penyakit ketika kondisi tubuh itu menurun atau sistem imun tubuhnya sedang rendah. Sedangkan parasit itu merupakan organisme yang hidup pada atau di dalam tubuh inang yang dapat peroleh keuntungan dengan merugikan inangnya. Jadi, both fungi and parasites have different structure. Jadi, antara jamur dan parasit itu memiliki struktur yang berbeda, modes of transmission and mechanism of infection, sehingga pemahaman mengenai karakteristiknya sangat penting dalam bidang kesehatan. Pengetahuan ini dapat membantu dalam proses diagnosis, pencegahan, serta penanganan penyakit infeksi secara tepat. Demikian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next time video praktikum. Bye bye.